Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya pada materi praktikum struktur dan reaktivitas senyawa organik. Dan kali ini pada judul percobaan kondensasi aldol silang. Nah, asistensi ini bisa digunakan untuk praktikum baik luring atau daring atau bauran ya. Jadi tujuan dari percobaan ini adalah melakukan identifikasi sifat-sifat fisik hasil reaksi antara aseton dan benzaldehid. Kemudian menentukan rendemen reaksi Claisen-Smith. Jadi Claisen-Smith itu bagian dari reaksi kondensasi aldol silang, di mana kalau Claisen-Smith adalah aldol silang yang melibatkan senyawa aromatik. Kemudian tujuan berikutnya adalah memiliki kecakapan untuk mensintesis senyawa dibenzel aseton. Nah, alat-alat yang kita gunakan di sini adalah satu set alat reflux ya, satu set alat reflux. Kemudian magnet stirrer, hot plate dan magnet stirrer. Lalu ini corong Buchner yang digunakan untuk memisahkan antara padatan dan sisa larutan. Kemudian beberapa alat gelas seperti gelas arloji, Becker glass, dan gelas ukur. Nah, ini rangkaian alat refluxnya. Kita menggunakan lampu alas bulat dan pendingin bola. Kemudian selang airnya, ini salah, ini harusnya selang air masuk ini. Selang air masuk yang dari bawah ya. Kemudian selang air keluar yang di atas. Kemudian untuk corong Buchner, ini yang di bawah ada Erlenmeyer yang ada pipanya di sini untuk dihubungkan dengan selang ke arah kompresor. Kemudian corong Buchnernya yang ini dari keramik. Di dalam corong Buchner ini perlu kita taruh kertas saring. Lalu bahan yang kita gunakan adalah etanol sebagai pelarut, kemudian benzaldehid dan aseton, serta katalis NaOH. Nah, prosedur kerjanya, siapkan bahan sesuai yang dibutuhkan. Misalnya, silahkan sintesis dibenzel aseton sebanyak 4 gram. Maka tentukan itu berapa mol dan bahannya, berapa NaOH yang dibutuhkan, berapa aseton dan berapa benzaldehidnya. Dan perbandingan benzaldehid dan asetonnya 2:1 ya. Benzaldehid banding asetonnya nanti benzaldehidnya 2, kemudian asetonnya 1, sehingga nanti bisa terbentuk di benzel aseton. Setelah semua bahan dihitung, disiapkan dan ditimbang, yang pertama kita melarutkan NaOH dengan pelarut etanol atau bisa juga etanol dan air, nanti menyesuaikan yang ada di buku petunjuk praktikum. Kemudian larutan NaOH yang sudah di dalam rangkaian alat reflux mulai diaduk tanpa pemanasan ya. Kalau
selama melarutkan NaOH timbul panas, bisa ditambahkan es bat di luar labu. Setelah itu bisa kita masukkan aseton ya. Ini kita pakai aseton. Aseton itu yang punya H-alfa, jadi dia bisa dimasukkan lebih dulu. Dimasukkan secara bertetes-tetes, kemudian setelah selesai tambahkan benzaldehid juga secara bertetes-tetes, lalu diaduk pada suhu kamar sekitar 30 menit atau sampai muncul endapan. Jika sudah muncul endapan kuning yang stabil ya, yang tidak larut kembali karena reaksinya berkesetimbangan, endapannya bisa kita saring dan kita pisahkan dengan penyaring Bahner. Kemudian untuk membilas, kita bisa membilasnya pakai air atau etanol atau campuran etanol air. Sesuai dengan pelarut yang digunakan pada saat sintesis tadi. Jadi pelarutnya menyesuaikan yang ada di buku petunjuk praktikum. Bisa air, bisa etanol air, atau bisa etanol saja, atau metanol juga bisa. Kalau saya menyebutkan air itu artinya aquades ya, jangan air keran. Oke, berikutnya data apa saja yang kita ambil, yaitu warna. Harusnya sih nanti warnanya kuning ya. Kemudian berat, ini berat kering. Kemudian etanol itu maksudnya berapa etanol yang Anda gunakan. Kemudian NaOH yang ditimbang tadi berapa. Kemudian aquades, aseton, dan benzaldehid yang digunakan tadi berapa. Kemudian mestinya ini beratnya, ini berat hasil ya. Kemudian kita tentukan rendemennya. Bagaimana cara menentukan rendemen? Kita bisa pakai rumus berikut. Rumusnya nanti terakhir ya. Ini ada persamaan reaksi. Jadi 2 mol benzaldehid ditambah dengan 1 mol aseton, maka nanti akan didapatkan suatu dibenzal aseton dengan menggunakan katalis NaOH. Nah, jadi tadi diketahui misalnya di sini harus disintesis 4 gram, ini ada berapa mol, kemudian kalian bisa menentukan mol NaOH, mol benzaldehid, dan mol aseton. Lalu untuk mekanisme reaksinya, mohon maaf ada kucing liwat ya, kaget. Berikutnya, setelah ada persamaan reaksi maka ada mekanisme reaksinya. Nah, ini sebenarnya bisa dipelajari di teorinya ya. Jadi ini akan kita temukan nanti di teori waktu kita kuliah SRSO. Nah, cara menentukan rendemen. Cara menentukan rendemen adalah massa hasil percobaan dibagi massa teori dikalikan 100% dengan asumsi kadar senyawa yang kita sintesis itu kemurniannya 100%. Demikian, selamat melakukan praktikum. Terima kasih.